Sejarah mencatat jika apa yang dilakukan Amerika Serikat yang menganggap diri sebagai penegak hukum dan HAM justru membuat negara dalam tudingan AS semakin menderita. AS dianggap akan sangat mudah mengirim bantuan senjata ke berbagai negara yang terlibat konflik dengan akhir cerita peperangan justru ada di pasar gelap senjata. Ada catatan panjang senjata AS jatuh di tangan yang salah di Suriah dan Afghanistan. Ada banyak alasan untuk berpikir bahwa cerita ini akan terulang di Ukraina. Jurnalis investigasi AS Daniel Lazzari mengatakan apa yang terjadi di Timur Tengah juga akan dialami di Ukraina. Dia menegaskan, setelah perang Ukraina selesai maka senjata yang disebut bantuan AS dan Barat akan segera memenuhi pasar gelap. Pada 12 Mei 2022, Senator Rand Paul seorang diri memblokir perjalanan paket bantuan militer senilai $40 miliar dan Presiden Joe Biden untuk Ukraina. Anggota parlemen bersikeras memperluas kekuatan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan atau SIGAR yang memasukkan dana Ukraina. Sebelumnya SIGAR mengungkap penipuan pemborosan dan penyalahgunaan yang memenuhi program Washington senilai $145 miliar untuk membangun kembali Afghanistan. Di atas semua ini senjata bernilai miliaran tersisa di negara Asia Tengah itu tengah penarikan pasukan AS yang tergesa-gesa. Menurut mereka, ada ancaman nyata senjata AS berakhir di tangan yang salah. Pasar gelap hanya meningkatkan senjata awal konflik di Ukraina Timur dengan kota-kota Despotic, Kharkov, Odessa, dan Kiev. Lebih dari 300.000 senjata kecil yang hilang dari Ukraina antara 2013 dan 2015 dan hanya sekitar 13% saja yang pernah ditemukan. Menurut briefing 2017 oleh Small Army Survey, sebuah proyek penelitian independen yang berbasis di Jenewa. Pada 2019, dua tentara Ukraina berusaha menjual 40 granat RGD-5, 15 roket RPG-22, dan 2.454 peluru senjata api. Menurut think tank yang berbasis di Washington, Pentagon hanya mampu memantau 3 jenis senjata: rudal Javelin, unit peluncur Javelin, dan perangkat penglihatan malam. Pada saat yang sama, pesawat patroli, sistem radar pergerak, perangkat komunikasi, peralatan kontan IED, kendaraan militer, fasilitas penyimpanan senjata, dan peralatan lainnya tidak terpantau menurut Catu. Rusia Ukraina telah menyebabkan kebocoran senjata militer Amerika. Senjata milik Amerika itu pun kini bertebaran dengan bebas di pasar gelap dan bisa dibeli dengan harga yang bervariasi. Menurut RT, senjata yang disediakan oleh AS dan Barat untuk mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia muncul secara luas di pasar gelap. Seorang reporter Rusia menghubungi penjual pasar gelap dan mencapai kesepakatan untuk membeli Ponikos UAF dengan harga 59 juta. Seorang reporter Rusia yang menyamar sebagai pembeli juga menyatakan minatnya pada tambang Claymore Mi-8A1 buatan AS, tetapi penjualnya mengatakan bahwa stoknya sudah habis. Untuk UAF Ponikos, penjual berkomitmen untuk mengirimkan barang setelah menerima cukup uang dari pihak ketiga untuk bertindak sebagai perantara. Untuk memastikan keamanan, paket akan dikubur jauh di bawah tanah. Menurut RT, ada kemungkinan bahwa pedagang senjata di Ukraina memiliki koneksi di penjaga perbatasan Ukraina, yang mana dapat membawa senjata ke Polandia dengan lancar. Pedagang senjata lain mengatakan bahwa baja besi buatan Amerika tersedia seharga 22 juta untuk 5 aset. Senapan M4 dengan peredam suara terjual dengan harga 35 juta. Pedagang juga dilengkapi dengan senjata gaya Soviet seperti senapan AK-47, senapan granat, dan senapan sniper. Menurut surat kabar Rusia, senjata Barat modern dijual dengan harga yang murah di pasar gelap sekitar 224 juta. Sedangkan harga resminya adalah antara 559 juta. Namun reporter Rusia hanya berhenti pada langkah meminta untuk membeli tanpa membayar pembayaran $4.000 atau 59 juta rupiah untuk model UAV hantu Ponik. Bulan lalu kepada Interpol, Jurgen Stock memperingatkan bahwa konflik di Ukraina menyebabkan banyak senjata Barat diselundupkan di pasar gelap. Para pejabat AS juga mengakui bahwa tidak mungkin untuk mengontrol semua senjata di tentara Ukraina karena kurangnya informasi tentang pertempuran di lapangan. Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock pada Rabu 1 Juni yang lalu mengatakan senjata yang dikirim Amerika Serikat dan sekutunya ke Ukraina kemungkinan akan berakhir di pasar gelap global. Stock lantas mendesak negara-negara anggota Interpol untuk secara aktif bekerja sama dalam melacak senjata yang dikirim ke Ukraina. Dia bahkan meminta tanggung jawab dari negara-negara pemasok senjata untuk memainkan peran utama dalam upaya pelacakan itu.
Stark berharap gelombang senjata ringan dan berat yang membanjiri pasar gelap internasional setelah konflik Moskow dan Kiev dapat segera berakhir. Dia menambahkan kelompok-kelompok kriminal saat ini sedang mencoba mengeksplorasi situasi kacau ini untuk mendapatkan persenjataan yang digunakan oleh militer termasuk senjata berat.